Halo semua, perkenalkan saya Rayhan Hakim. Di seri kali ini kita akan membahas mengenai geometri atau topologi cleanup di Altair Hypermesh versi 2023. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai entitas geometri yang ada di Hypermesh. Jadi, di Hypermesh itu ada 4 jenis entitas geometri. Yang pertama ada point, lalu line, lalu surface, dan juga solid. Untuk point dan line sudah cukup straightforward, di mana itu hanya sebuah titik dan juga sebuah garis lurus. Lalu surface. Surface itu sendiri merupakan geometri dua dimensi, di mana ya di surface di Hypermesh itu ada yang namanya surface edge. Jadi sisinya itu disebut edge. Lalu pertemuan antara dua surface edge itu disebut juga surface vertex, atau di sini ada fixed point. Nah, fixed point ini dia tidak bisa digeser ke luar dari surface, tetapi dia bisa ada di sepanjang line di sini, ataupun dia bisa ada di dalam surface itu sendiri. Nah, fixed point ini dia akan berpengaruh pada saat nanti proses meshing, di mana jika ada sebuah fixed point di sebuah surface, maka di titik fixed point tersebut akan dipaksa untuk adanya nodes di daerah itu. Oke, yang terakhir ada solid. Nah, solid ini merupakan geometri 3 dimensi yang terbuat dari surface-surface yang membentuk volume tertutup, dan volume itu dia berisi atau kejal. Nah, sebuah volume yang tidak berisi itu dia nggak bisa dikatakan sebagai solid. Nah, itu cuma surface aja, tapi kosong isinya. Nah, untuk membedakan yang mana surface kosong isinya atau yang mana surface yang membentuk sebuah solid, nah itu bisa digunakan color mode topology, sehingga nanti dia untuk bagian-bagian solid akan terlihat berwarna hijau muda transparan seperti ini. Jadi untuk di color mode topology untuk solid-solid nanti akan berubah warnanya menjadi warna hijau transparan seperti ini, sehingga kita bisa membedakan yang mana volume yang membentuk solid dan mana volume yang kosong. Nah, di solid sendiri itu ada yang namanya partition phase, di mana partition phase itu merupakan surface yang terhubung kedua solid. Nah, surface ini juga menandakan bahwa ada dua solid yang menempel di surface tersebut. Nah, di color mode topology, surface itu nanti akan terlihat sebagai warna abu-abu, berbeda dengan solid yang warnanya hijau transparan. Jadi untuk surface itu nanti warnanya akan menjadi abu-abu seperti ini. Nah, selain itu ada beberapa warna yang menggambarkan sebuah surface. Yang pertama ada free edge atau sisi yang berwarna merah. Nah, edge yang berwarna merah ini mengartikan bahwa sisi ini hanya terhubung ke satu surface saja. Jadi sebagai contoh, sisi ini dia hanya terhubung ke surface ini saja. Dia tidak terhubung dengan surface lain. Berbeda dengan shared edge yang berwarna hijau, dimana ini menandakan ada dua surface yang terhubung di sisi tersebut. Contohnya ini ya. Jadi di sini garis hijau ini menandakan dia ada dua surface yang terhubung di situ. Yang pertama yang ini, dan yang kedua yang ini. Lalu yang ketiga ada yang namanya non-manifold edge atau sisi yang berwarna kuning. Nah, sisi yang berwarna kuning ini menandakan bahwa ada lebih dari dua surface yang terhubung di sisi tersebut. Contohnya surface ini ya, dia memiliki non-manifold edge yang berwarna kuning ini, yang menandakan bahwa di sisi ini terdapat lebih dari dua surface, 3 atau lebih ya, surface yang menyambung di sisi tersebut. Nah, ini kalau dilihat bagian sini dia ada 3 surface yang menyambung di situ, surface yang ini, dan juga yang ini. Lalu yang keempat ada yang namanya suppressed edge, di mana suppressed edge ini berwarna biru yang menandakan bahwa di sana ada sebenarnya dua surface di sini.
tetapi dia dihilangkan pembagian surface-nya menjadi warna biru, sehingga nanti pada saat meshing garis ini dihiraukan atau diabaikan. Jadi pada saat meshing meshnya tidak akan mengikuti garis biru ini. Nah, gunanya kita melihat keempat warna ini adalah untuk mengetahui apakah konektivitas dari geometri yang kita miliki itu sudah benar atau belum. Jadi misalkan di sini kita bisa lihat bahwa di sini ada missing surface. Lalu di sini ada warna kuning. Warna kuning ini kan aneh ya. Harusnya dia, karena di sini hanya ada 2 surface yang menyambung, harusnya dia berwarna hijau, di sini berwarna merah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada 3 surface yang menyambung di sisi ini, sehingga kita bisa mendeduksi bahwa di bagian sini atau surface ini terdapat duplicate surface. Nah, lalu kita juga bisa mengetahui kalau sebuah sisi itu tidak menyambung karena dia berwarna merah, padahal seharusnya hijau. Nah, jadi kita bisa mengkoreksi kesalahan-kesalahan ini dengan menggunakan hypermesh, dengan fitur-fitur yang ada di hypermesh, sehingga geometri yang akan kita gunakan itu sudah benar konektivitasnya. Nah, konektivitas yang ada di geometri nanti itu akan mempengaruhi bagaimana hasil meshingnya. Contohnya seperti ini. Di sini ada free edge, di mana surface ini tidak menyambung, sedangkan di sini ada shared edge, di mana dua surface ini menyambung, sehingga dua jenis sisi ini, yang warna merah dengan warna hijau, itu akan membentuk elemen yang berbeda atau mesh yang berbeda. Ya. Untuk free edge, nah dia hasil elemennya akan menjadi seperti ini, dia tidak akan menyambung, jadi nodes-nodes yang ada di sini tidak akan terhubung. Sedangkan dengan menggunakan shared edge yang warna hijau, nah nodes-nodes yang ada di sini dia akan menyambung hasilnya. Gitu. Nah, ini pentingnya kita ngecek konektivitas dari geometri yang kita miliki, sehingga nanti mesh yang kita buat itu akan menyambung dan tepat ya. Nah, ini untuk suppress edge yang berwarna biru. Jadi ketika kita mensuppress sebuah edge yang berwarna hijau menjadi berwarna biru, kita akan mengabaikan garis tersebut, sehingga kita bisa membuat elemen yang lebih rapi. Nah, ini untuk T-junction edge atau non-manifold edge ya. Jadi di sini nodes yang ada di sini itu akan terbagi ke 3 surface. Lalu selain keempat jenis warna sisi di sebuah surface itu bisa mempengaruhi hasil elemen, bentuk topologi dari geometri yang kita miliki juga bisa mempengaruhi hasil elemen yang dibuat. Contohnya seperti ini, ketika ada shear edge yang melengkung seperti ini, dia bisa membuat elemen yang dihasilkan itu menjadi berantakan. Solusinya adalah kita bisa mensuppress shear edge ini, sehingga garis ini akan diabaikan saat membuat elemen. Lalu juga di sebuah lingkaran, biasanya jika ada lingkaran di sebuah surface, dia akan mempengaruhi mesh yang dibuat, sehingga dia nanti meshnya akan berantakan di sekitar lingkaran. Nah, untuk mengatasinya kita bisa membuat shared edge di 4 ujung lingkarannya. Lalu di sebuah surface juga bisa memiliki fixed point di dalamnya. Nah, fixed point ini dia akan mengganggu pembuatan elemen, karena di fixed point itu dia akan dipaksa untuk membuat nodes di titik fixed point tersebut. Nah, nanti dia hasilnya akan seperti ini. Jadi nodes-nya ini akan mengikuti fixed point, sehingga kalau fixed point-nya ini tidak beraturan, maka dia akan membuat elemennya menjadi jelek. Nah, solusinya adalah kita bisa menghapus fixed point tersebut, atau bisa juga kita membuat tambahan fixed point lain untuk mengatur flow dari elemen yang kita buat. Selain itu juga bisa jadi di geometri yang kita miliki itu ada 2 fixed point yang berdekatan seperti ini ya. Nah, kita bisa membuat 2 fixed point tersebut menjadi 1 fixed point saja seperti ini. Nah, mungkin itu
hal-hal yang bisa mempengaruhi hasil elemen yang kita buat. Jadi kita harus mengecek bagaimana topologi dari geometri yang kita miliki. Nah, topologi-topologi yang tidak sesuai bisa kita edit atau kita betulkan menggunakan fitur-fitur yang ada di Hypermesh. Sebelum saya akhiri video kali ini, saya akan menunjukkan terlebih dahulu bagaimana kita menggunakan color mode topology untuk melihat konektivitas dari geometri yang kita miliki, ataupun melihat apakah geometri tersebut merupakan sebuah solid atau bukan. Jadi kita langsung ke Hypermesh-nya. Nah, di sini sudah ada beberapa geometri yang saya import. Nah, kita bisa melihat apakah geometri ini merupakan sebuah solid atau bukan. Itu dengan cara kita menggunakan color mode topology. Nah, di sini ada icon yang bernama face color, kita klik, lalu otomatisnya dihilangkan dulu, lalu ke topology. Nah, kita bisa melihat bahwa geometri ini merupakan solid, sedangkan ini merupakan surface aja ya. Jadi ini isinya kosong. Jadi ini kalau saya ganti, kita lihat saya hide, nah ini ya kosong isinya, sedangkan ini nggak bisa. Ini berisi kecil atau solid. Nah, lalu kita juga bisa melihat konektivitas menggunakan topology. Contohnya di sini kita bisa melihat bahwa kedua surface ini itu tidak tersambung. Ataupun di sini kita bisa melihat adanya duplicate surface atau surface yang bertumpuk. Nah, jadi kalau dia bukan duplicate surface, kalau saya hide, ini pasti dia akan langsung hilang. Ya. Tetapi ini kalau saya hide, nah dia ada bertumpuk. Nah, saya hide sekali masih kelihatan surface-nya. Oke. Nah, jadi itu gunanya kita menggunakan color mode topology untuk mengecek konektivitas dari geometri yang kita punyai, sehingga kita bisa merepairnya terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke tahap meshing. Mungkin sekian dari saya di video kali ini. Terima kasih.